Pana, tu jahan pana. Aku bersemayam dalam dirimu sebagai yang tak berwujud, dan bergerak melalui dirimu sebagai yang berwujud. Aku tak memiliki badan, tapi badanku ada di mana-mana. Bangkitkan diriku dalam dirimu, dan kau akan menemukanku sebagai yang penghuni sanubarimu. Dan ketika mencariku di luar diri, kau akan melihatku sebagai yang maha meliputi segalanya. Pranam, terima kasih. Sairam. Inilah tujuan dari spiritualitas. Bagaimana melihatnya di dalam diri setiap orang, tentu bukan sebagai pikiran kita, bukan perasaan kita, tapi sebagai the Atma Principle. Kita semua punya perasaan, punya pikiran, punya badan. Semuanya itu beda dan tidak bisa disamakan. Dua anak lahir dari kandungan yang sama pun, rahim yang sama pun, bisa beda karakter, beda apa. Tapi di balik semua itu adalah Atma. Di situ suami juga mengatakan tidak berarti bahwa kita harus mencintai dan melayani dan menerima segala macam of nonsense dari semua orang. Kalian juga harus belajar untuk mengatakan buy after high. Dalam diri seekor gajah pun ada Atma. Dalam diri seekor macan pun ada Atma. Tapi kita tidak akan masuk ke kandang macan, kan? Kita tidak akan membawa macan ke dalam kamar kita. Kita tidak membenci macan, tidak membenci singa. Semuanya oke, tapi cara kita menghadapi mereka dan cara kita menghadapi sesama manusia, dan dalam kategori sesama manusia juga banyak manusia yang tidak menunjang spiritual kita. Kita harus menghadapinya dengan cara high and by, tidak boleh berlanjut. Itu kata-kata suami jelas sekali. Tidak membenci tapi high dan by, that's it. Jangan buang wajah, jangan buang muka, high and by. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Kita pikir oh ya semuanya Atma, semuanya baik-baik. Ya betul baik, pada level Atma. Saya bisa melihat Atma dalam diri seseorang misalnya. Seseorang itu melihat Atma enggak? Kalau dia tidak melihat Atma dalam diri saya, dia bisa bertindak yang lain, dan saya harus menjaga diri, harus membela diri. Krishna mengatakan kepada Arjuna, ya tanpa membenci. Kamu tidak membenci Kurawa, tapi tujuanmu, tujuan hidupmu adalah untuk membinasakan mereka. Angkatlah senjatamu. Tidak bisa tidak. Nah itu yang kita harus pahami dengan baik, dengan betul. Jadi kita nggak terjebak dalam retorika yang tidak berguna. Oh, kita harus menyayangi semua, ya, love all, serve all, itu berlaku pada all yang memiliki kesadaran Atma Principle. Tadi ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu bahwa suami sedang bicara sama saya atau saya sedang berhalusinasi? Gampang sekali. Kalau kita cuma bicara tentang miracles-nya suami, kita berhalusinasi. Suami tidak pernah bicara tentang miracle. Suami bicara tentang ajaran beliau. Miracle itu cuma pemanis. Seperti kita mendapatkan cake, kita bicara soal toppingnya. Oh ada cherry di sini. Cake itu tuh dimakan. Topping itu cuma topping aja. Jadi kita tidak boleh memperhatikan topping. Kalau kita sedang berhalusinasi, kita akan bicara miracle aja. Padahal suami mengatakan bahwa miracle saya, lila saya itu sudah berakhir pada usia 48 tahun. Jelas sekali itu beliau mengatakan. Setelah itu adalah upadesh. Setelah itu adalah diskursus, ajaran. 24 tahun pertama untuk ini, 24 tahun berikutnya untuk mahima. Pertama lila, kemudian mahima, kemudian setelah itu upadesh. Nah upadesh ini yang menjadi inti dari ajaran Baba. Kalau seseorang bicara tentang miracles melulu dan merasa dia mendapatkan message dari Baba ini itu,
Menurut saya tidak masuk akal. Karena berulang kali ketika saya punya masalah, kita punya masalah di center di Jakarta, ada orang mengaku dia mendapatkan wibuti atau ini atau itu dan mencari uang dengan cara itu, kita melaporkan kepada Baba. Dan Baba jelas sekali, I will not come to people like that. Tahu kan dalam bahasa Hindi itu itu, enggak, saya tidak akan datang kepada orang seperti itu yang cuma bicara miracle dan tidak memahami ajaran saya. Oleh karena itu ketika beliau bilang kepada saya itu banyak orang mendengar. Banyak orang mendengar, 70% adalah self-introspection, so dia baca, lakoni, 30% adalah semua sadhana yang lain. Bhajan, kirtan, meditasi, sewa, semuanya 30%. Swami mengatakan pertama, bahwa wacana saya yang pertama, promise saya yang pertama adalah I install myself there where my glories are sung. Saya akan hadir di mana kemuliaan saya nyanyikan, bhajan. Itu pertama. Manas bhajare guru charanam. Kedua, dia memperbaiki. I will install myself there where service is performed. Saya akan berada di sana di mana mereka melakukan sewa. Ketiga dia mengatakan, I will be there who realize my atma. Who realize. Ketika seseorang mengatakan, Swami kamu adalah avatar, dia bilang, what is the difference between you and me? Cuma satu. I realize it, you haven't realized it. Avatar itu berarti descending, turun dari atas. Seorang yang sudah realize kesadaran atma, dia berada di atas. Tapi dia nggak bisa lama-lama di atas. Dia harus tetap turun lagi untuk berkarya. Jadi kita semua, Swami mengatakan dengan jelas, tegas sekali, cuma kita nggak mau baca itu. You all are avatars. Cuma kalian tidak sadar, saya sadar. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi kita memuja-muja Swami sebagai pratima itu hanya untuk mengingatkan kita the principle is same. Principle is same. Tidak ada perbedaan. Beliau sadar, kita nggak sadar. Itu saja. Cuma that's the difference. Dan begitu kita sadar, kita tahu kita bagian dari seluruh universe ini, semesta ini. Atma dan Paramatma adalah seperti rembulan dan bulan, nggak bisa dipisahkan. Tidak mungkin. Tapi cahaya yang masuk lewat jendela-jendela di sini, matahari katakan pagi-pagi, cahaya yang masuk tergantung pada jendela kita berapa banyak, ukurannya berapa, apakah tertutup rapat atau tidak. Nah itu tergantung pada setiap ruangan berbeda-beda. Matahari tidak pilih kasih, ruangan kita, mind kita yang masih tertutup, tidak akan diterangi. Itu salah kita. Swami mengatakan saya sebagai cumbak, sebagai magnet. Tapi saya hanya bisa menarik ketika kau tidak karatan. Kalau kamu karatan, magnet boleh begitu kuat, tapi dia tidak akan bisa menarik kamu. Ini yang kita harus pahami, bahwa Baba tidak menghendaki kita hanya memuja-muja beliau. Tidak pernah beliau menghendaki itu. Kita harus memahami ajaran beliau, apa yang beliau ajarkan. Memuja itu hanya reminder. Kita menghormati seseorang saja, jangankan Swami yang guru kita. Kita menghormati seseorang saja, kita juga adore kan. Ada worship, ada adore. Worship ditujukan kepada yang lebih tinggi lagi, adore, kita memuliakan orang itu dan sebagainya. So, mari kita lebih dewasa sedikit. Lebih dewasa sedikit dari bhajan yang kita nyanyikan tuh, kita coba masuk ke dalam inti core-nya. Tujuan berbhajan itu apa? Hanya untuk mengingatkan diri kita tentang diri kita yang sejati. Sairam.